Aku Rahman, aku Rayhan. Akan sedikit menjelaskan materi tentang ekonomi digital dan ekosistem yang diharapkan teman-teman bisa mengetahui proses ekonomi digital dalam ekosistem. Beberapa pembahasan yang akan kami jelaskan pada video ini yaitu metafora ekosistem, komponen ekosistem, internet berlapis sebagai komponen ekosistem, infrastruktur dan platform komputer sebagai komponen, aplikasi dan konten sebagai komponen ekosistem, konsumen sebagai ekosistem komponen, otoritas sebagai komponen ekosistem. Oh iya, teman-teman, apakah kalian sudah mengetahui tentang ekonomi digital dalam ekosistem? Seperti kita ketahui, ekonomi digital dalam ekosistem itu dapat membantu kita dalam mengetahui kepentingan langsung dan tidak langsung dalam ekosistem perusahaan di pasar digital. Untuk menganalisis dampak masing-masing pemangku kepentingan terhadap kinerja pasar, untuk mengidentifikasi interaksi, hubungan penting, dan ketergantungan antara pemangku kepentingan. Sebelum kita masuk ke topik pembahasan tentang metafora ekosistem, untuk memperluas pendekatan sistematis terhadap strategi, saya menyarankan agar sebuah perusahaan dipandang bukan sebagai anggota suatu industri tunggal, tetapi sebagai bagian dari suatu industri. Ekosistem bisnis yang melintasi berbagai industri. Dalam ekosistem bisnis, perusahaan mengembangkan kemampuan dalam inovasi baru dan mereka bekerja secara kooperatif dan kompetitif untuk mendukung produk baru memenuhi kebutuhan pelanggan dan pada akhirnya menggabungkan inovasi berikutnya. Selanjutnya itu ada metafora biologis. Adalah analogi yang bermanfaat karena kompleksitas dan ketidakpastian evolusi teknologi informasi adalah hasil dari interaksi yang terlihat dan tersembunyi serta interaksi terencana dan tidak terencana dalam ekosistem bisnis yang terdiri dari wirausahawan, peneliti dan pengembang, penyedia platform, perangkat lunak dan perangkat keras, integrator sistem, penyedia jaringan, otoritas pemerintah dan komunitas individu yang beradaptasi. Ekosistem menjadi lebih beragam dan kompleks. Ekonomi digital sangat bergantung pada teknologi informasi dan komunikasi dan terdiri dari elemen-elemen seperti internet, telepon pintar, penyimpanan data, dan pemrosesan. Dengan menyebarkan proporsi nilainya kepada konsumen, interaksi antara layanan digital, teknologi informasi dan komunikasi, penyedia layanan digital, pesaing, pasar digital, konsumen, dan masyarakat pada umumnya merupakan fitur inti yang membentuk ekonomi digital. Interaksi ini disebut ekosistem ekonomi digital. Ada komponen ekosistem internet yang berlapis sebagai komponen ekosistem. Satu-satunya cara untuk mengaspirasi kompleksitas ekosistem bisnis layanan digital adalah dengan mengidentifikasi teknologi dasar dan landasan yang tergantung dalamnya infrastruktur TIC global yang dimiliki oleh penyedia layanan internet atau ISP dan penyedia jaringan atau NB. Dan ada pembawa layanan digital termasuk aplikasi dan konten. Infrastruktur TIC ini terdiri dari beberapa jaringan yang saling terhubung termasuk internet, jaringan seluler, jaringan nirkabel, jaringan area lokal, jaringan fiber, dan jaringan satelit. Hal ini juga mencakup penyimpanan data dan fasilitas komputasi. Infrastruktur TIC diakses oleh berbagai jenis peralatan dan perangkat yang termasuk dalam hal itu telepon seluler, telepon pintar, laptop, dan terminal lainnya. Peralatan komponen tersebut diproduksi dan ditawarkan oleh penyedia perangkat atau DP, penyedia layanan aplikasi atau SP dalam menawarkan aplikasi kepada konsumen dengan memperdagangkannya di pasar digital. Aplikasi ini berjalan di perangkat dan mungkin menampilkan konten yang ditawarkan oleh penyedia konten atau CP. Selanjutnya, infrastruktur dan platform komputer sebagai komponen. Infrastruktur komputer ini mengacu pada semua komponen fisik dan virtual yang mendukung operasi dan manajemen layanan teknologi informasi atau TI. Ini mencakup perangkat keras, perangkat lunak, jaringan fasilitas pusat data, dan berbagai perangkat lainnya yang diperlukan untuk menjalankan sistem komputasi. Platform komputer adalah lingkungan atau sistem yang memungkinkan perangkat lunak untuk dijalankan. Platform menyediakan fondasi dan layanan yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi dan layanan. Komponen platform komputer yang pertama ada sistem operasi, yang kedua ada platform pengembangan, yang terakhir ada platform aplikasi.
Selanjutnya ada karakteristik ekonomi. Yang pertama ada interoperabilitas, yaitu kemampuan berbagai komponen untuk bekerja sama dan berkomunikasi satu sama yang lain. Yang kedua ada skalabilitas, yaitu kemampuan sistem untuk mengakomodasi peningkatan beban kerja dengan menambah sumber daya. Yang ketiga ada keamanan, perlindungan terhadap ancaman internal dan eksternal. Yang keempat ada manajemen dan orkestrasi, yaitu alat yang proses untuk mengelola dan mengontrolasi berbagai komponen dalam ekosistem. Aplikasi dan konten sebagai komponen ekosistem. Jumlah aplikasi yang tersedia bagi pelanggan, khususnya setelah ponsel cerdas memasuki pasar setelah tahun 2012, jumlah aplikasi yang tersedia di Google Play Store dan Apple Store masing-masing berjumlah 3 juta dan 3,4 juta pada tahun 2020. Beberapa produk digital produksi menjual ACP dan melibatkan ICP untuk menyampaikan informasi ke pelanggan. Beberapa perusahaan terbesar digital seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram membuat konten sebagian besar terkait dengan perusahaan mereka. Mereka juga menjalankan platform komputernya sendiri dan beberapa di antaranya bahkan menawarkan layanan ISP dan komputasi awan. Layanan juga mungkin rumit, tidak hanya melibatkan ACP tetapi juga beberapa penyedia konten dan penyedia platform. Salah satu contohnya adalah surat kabar. Sebuah surat kabar dapat membeli atau menjual informasi gratis dari surat kabar atau majalah lain dan melibatkan jurnalis atau fotografer lepas. Surat kabar ini juga merupakan anggota dari web penyedia konten teks atau video, kantor berita, dan agensi fotografi stok. Selanjutnya adalah konsumen sebagai ekosistem komponen. Konsumen penyedia layanan digital dapat berupa perusahaan, organisasi, ataupun individu. Contoh perusahaan yang bertindak sebagai konsumen adalah penyedia tenaga listrik yang menerima pengukuran konsumsi otomatis dari platform sensor dan surat kabar yang membeli berita dan topik dari penyedia konten. Konsumen di pasar digital memainkan peran penting dalam ekonomi digital, tidak hanya sebagai konsumen barang digital tetapi juga sumber umpan balik bagi desainer yang penyedia barang yang digunakan untuk peningkatan produk. Adapun pentingnya umpan balik pasar ditekankan. Pasar adalah upaya pihak berwenang untuk mengatur produk digital dan pemasarannya. Adopsi konsumen atau adopsi penggunaan teknologi informasi dan komunikasi serta layanan digital merupakan elemen kunci untuk mengatasi terciptanya ketergantungan dalam ekosistem ekonomi digital. Adopsi konsumen adalah ukuran bagaimana dan seberapa cepat konsumen mengadopsi layanan digital, teknologi atau layanan digital tersebut. Mengadopsi layanan digital. Teknologi atau layanan digital tersebut harus diadopsi oleh beberapa orang awal konsumen untuk mempunyai dampak pada evaluasi pasar. Dan jika jumlah konsumen awal terlalu sedikit, maka evaluasi akan terhenti dan bakalan hilang dari pasar. Contohnya adalah videophone yang hanya menyempurnakan telepon biasa yang menampilkan video dari speaker saat berbicara. Otoritas sebagai komponen ekosistem. Pengertian otoritas dalam ekosistem. Otoritas dalam konteks ekosistem merujuk pada entitas atau individu yang memiliki kekuatan atau wewenang untuk membuat keputusan, mengelola sumber daya, dan mengarahkan interaksi antara berbagai komponen ekosistem. Otoritas ini bisa bersifat formal, misalnya pemerintah atau organisasi resmi, atau informal, misalnya memimpin komunitas atau tokoh masyarakat. Lalu ada peran otoritas dalam ekosistem. Otoritas memang peran penting dalam menjaga keseimbangan dan kesehatan ekosistem. Beberapa peran utamanya meliputi pengelolaan sumber daya. Otoritas memastikan bahwa sumber daya alam seperti air, tanah, dan udara digunakan secara berkelanjutan dan tidak berlebihan. Regulasi dan kebijakan. Mereka membuat dan menegakkan aturan serta kebijakan yang melindungi lingkungan dan mendukung keberlanjutan ekosistem. Dan yang ketiga ada pengawasan dan penegakan hukum. Memantau aktivitas manusia yang dapat merusak ekosistem dan mengambil tindakan hukum terhadap pelanggaran. Pendidikan dan kesadaran, menyediakan informasi dan pendidikan kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga ekosistem. Selanjutnya ialah jenis otoritas dalam ekosistem. Otoritas pemerintah biasanya memiliki kekuatan legislasi
eksekutif, dan yudikatif untuk mengatur dan mengelola lingkungan. Otoritas lokal atau komunitas, pemimpin lokal yang memiliki pengaruh besar dalam mengarahkan praktik-praktik lingkungan setempat, dan organisasi non-pemerintah atau NGO, non-government organization, lembaga swadaya masyarakat yang bekerja untuk konservasi dan advokasi lingkungan. Sebagai kesimpulan, analisis ekosistem mengungkapkan antara lain pemangku kepentingan yang dapat mempengaruhi kinerja bisnis secara langsung atau tidak langsung, jenis dan kekuatan interaksi dengan pemangku kepentingan tersebut, serta kemungkinan kerentanan dan kelemahan model bisnis yang dipilih. Ekosistem tidak hanya terdiri dari perusahaan-perusahaan yang bekerjasama dan bersaing, tetapi juga pemangku kepentingan yang kurang jelas seperti konsumen dan pihak berwenang. Untuk memperkirakan kinerja perusahaan atau kelangsungan hidupnya di pasar, opini publik dan peraturan pemerintah juga harus dipertimbangkan. Beberapa aspek ekosistem terkait dengan teknologi seperti teknologi akses dan internet yang mendasarinya, infrastruktur komputer memiliki sendiri dan infrastruktur komputer milik pihak lain, atau misalnya layanan cloud, dan lingkungan pengembangan untuk aplikasi serta komponen perangkat lunak dapat